Baik, adik-adikku sekalian, AP12, AP34, dan AP56, kita sampai pada pembahasan tentang media grafik. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Yang dimaksud dengan media grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Seringkali kita biasanya melihat sesuatu yang disajikan itu untuk menjelaskan adanya perkembangan ataupun penurunan suatu objek, maka dibuatlah media grafiknya. Biasanya ada garis-garis yang menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Contoh misalnya kita buat dalam bentuk diagram batang, kemudian antara diagram batang itu ada titik-titik yang menghubungkan, menunjukkan adanya penurunan, ataukah menunjukkan adanya perkembangan, atau adanya stagnan di antara hubungan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Bisa pula berupa gambar, itu bisa dibuat sesuai dengan keinginan si penyaji informasi itu sendiri. Bagaimana caranya supaya bisa menarik perhatian dari para pengguna informasi itu untuk melihat atau menyaksikan apa yang dipajang. Nah, media grafik contohnya itu biasa kita temui di depan kantor desa, ya. Di situ diwajibkan adanya transparansi penggunaan anggaran data desa dan dibuatlah dalam bentuk media grafik. Nah, fungsinya adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas, serta menggambarkan ide atau konsep yang sulit bila hanya disajikan melalui tulisan atau verbal. Jadi, yang biasanya ditampilkan dalam media grafik itu adalah sesuatu yang memang sulit untuk dijelaskan atau ribet untuk dijelaskan. Nah, makanya disajikanlah melalui gambar grafik, media grafik. Kalau disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan yang berbentuk teks secara full, maka dia akan sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti oleh para pengguna informasi atau yang membutuhkan informasi itu. Contoh media grafik, ini data penjualan buku misalnya. Nah, ini adalah jumlah buku yang terjual di bulan itu, banyak buku yang terjual. Nah, di bulan Januari misalnya ada pada posisi 20 buku yang terjual, kemudian di bulan Februari ternyata ada penurunan. Nah, yang paling laku bukunya adalah di bulan Maret. Kemudian di bulan April mulai menurun dan di bulan Mei adalah menurun sekali. Nah, ini biasanya ada titik-titik yang menghubungkan di sini, tetapi karena gambarnya rapat, makanya bisa kita pahami secara langsung, maka tidak perlulah digunakan titik-titik itu, tetapi langsung menggunakan gambar. Jadi bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita sebagai penyaji informasi. Begitupun dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menunjukkan adanya hobi anak-anak. Nah, yang paling banyak adalah yang menyukai bulu tangkis. Ini contoh media grafik. Kemudian, contoh diagram. Yang dimaksud dengan diagram adalah ragam media grafis yang menggambarkan saling keterkaitan antar komponen. Antar yang paling tinggi, kemudian ada di bawahnya, kemudian dilanjutkan dengan divisi-divisinya. Nah, disebut sebagai organigram juga karena dia saling terkait satu sama lain dan memiliki fungsi masing-masing. Sama dengan fungsi tubuh manusia. Makanya tubuh manusia disebut sebagai organisme karena dia saling terkait satu sama lain. Disebut juga biasanya struktur organisasi kalau model seperti ini. Tetapi tidak semua juga diagram disebut sebagai struktur organisasi. Ada juga diagram-diagram lain yang menggambarkan adanya hubungan antara satu dengan lain. Misalnya ada gambar ikan, ya, gambar ikan itu kemudian menunjukkan fungsi-fungsinya terkait satu sama lain, itu juga namanya diagram. Ada juga yang disebut dengan chart atau bagan. Chart merupakan media grafis yang digunakan untuk menayangkan informasi tentang tahap-tahap dalam proses atau prosedur. Nah,
Bagan biasanya disajikan dalam bentuk seperti ini, dan itu fungsinya adalah untuk menjelaskan tentang alur sesuatu, mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya bagan cara menyeduh kopi misalnya. Nah, mulailah dengan membuka kemasan kopi, kemudian tuangkan isi kopi ke dalam gelas, panaskan air mendidih, dan seterusnya hingga selesai. Nah, itulah fungsi bagan. Bagan menjelaskan fungsi atau jalannya sesuatu itu. Kemudian ditinjau dari jenisnya, media grafis terdiri atas grafik, chart, diagram, gambar, foto atau poster, kartun atau karikatur, lukisan, dan lain-lain. Inilah jenis-jenis media grafis yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bagi adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, ajukan di bawah video ini, video yang terakhir ini, dan ingat lakukan absensi di video pertama. Silahkan komen di video kedua untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Sekian, adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.